Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Taruna Aktif Sekolah Tinggi Martin Yogyakarta, akan mempresentasikan tentang Kompas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Wahyu NRP 1930-34, Prodi Studi Nautika. Jadi di sini ada beberapa yang saya akan jelaskan tentang Kompas. Yang pertama, apa itu Kompas? Yang kedua, kegunaan Kompas di kapal laut. Yang ketiga, cara kerja Kompas. Yang keempat, jenis-jenis Kompas. Dan yang terakhir, dalam SOLAS chapter berapakah yang menunjukkan aturan mengenai Kompas di kapal laut. Dan langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama ya. Apa itu Kompas? Kompas merupakan alat navigasi yang memanfaatkan medan magnetis bumi dalam penentuan sebuah arah. Sebelum pedoman arah ditemukan, dalam menentukan sebuah arah manusia menggunakan posisi benda langit sebagai patokan, misalnya matahari dan bintang. Pembahasan yang kedua, apa kegunaan kompas di kapal? Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Dalam bidang maritim, kompas memberikan manfaat dalam menentukan arah untuk menempuh perjalanan jauh secara aman dan efisien dibanding berpegangan terhadap posisi bintang. Selain itu, kompas juga berguna untuk 1. Mengukur sudut besar kompas, 2. Mengukur besar sudut peta, 3. Menentukan letak orientasi, 4. Mempermudah perhitungan dan pembaca peta. Pembahasan yang ketiga yaitu cara kerja kompas. Prinsip kerja kompas, adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan dan akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Pembahasan yang keempat yaitu jenis-jenis kompas. Kompas biasa atau kompas analog. Kompas ini adalah jenis paling umum digunakan karena harganya relatif murah. Kompas analog atau biasa ini berisi jarum magnet yang direndam dalam suatu cairan. Namun, penggunaan kompas ini harus benar-benar dalam keadaan tenang pada posisi datar. Mengingat harganya yang murah, tentu akurasinya tidak terlalu baik. Kompas bidik atau kompas prisma. Tipe kompas bidik biasanya digunakan oleh TNI, tim SAR, navigator, pendaki gunung. Kompas ini mempunyai garis lembut dengan poros vertikal yang berfungsi untuk membidik sasaran dan menentukan derajat posisi sasaran. Kompas prima atau kompas bidik memiliki harga yang bervariasi di pasaran, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Kompas bidik memiliki kualitas baik umumnya, dilengkapi dengan fosfor untuk membantu penglihatan pada malam hari. Kompas silva. Kompas ini adalah salah satu jenis kompas yang biasa dipakai dalam bidang topografi. Kompas ini mempunyai protektor datar yang berfungsi sebagai tempat pada peta topografi. Kompas ini digunakan untuk membantu navigasi di daratan. Kompas tam. Jenis kompas yang mirip dengan kompas silva, hanya saja memiliki model yang berbeda. Kompas ini digunakan seperti cincin yang dipasang di ibu jari atau jempol. Kompas digital. Bagi orang-orang yang suka melakukan perjalanan, menjelajahi hutan atau mendaki gunung, kompas ini merupakan pilihan praktis. Kompas digital memiliki tingkat akurasi yang baik sebab penentuan arah telah menggunakan komputerasi dan data disajikan secara digital. Kompas GPS atau satelit. Kompas jenis ini terintegrasi dengan satelit. Kompas GPS dapat digunakan pada area blank spot. Teknologi dalam menentukan arah ini telah diadopsi pada sistem GPS mobil yang dapat menampilkan pergerakan si pengguna. Kompas kiblat. Jenis kompas ini dimanfaatkan untuk menentukan arah dan posisi kiblat bagi umat muslim. Biasa digunakan ketika menentukan arah membangun suatu masjid. Kompas nahkoda. Kompas nahkoda merupakan kompas yang digunakan di bidang pelayaran. Kompas ini sangat presisi dan tahan terhadap goncangan ketika terkena ombak besar. Kompas solid Housestead. Teknologi ini merupakan jenis kompas yang tertanam di smartphone kita. Solid state kompas adalah perangkat keras yang juga disematkan pada beberapa benda lain seperti jam tangan serta gadget lain yang memiliki fitur kompas. Kompas astronomi. Kompas ini diandalkan bagi para pegiat bidang astronomi atau orang-orang yang tengah menjelajahi daerah kutub.
Jenis kompas ini sangat akurat dan memiliki fitur letak geografis bujur dan lintang. Kompas giro. Kompas giro adalah sistem kompas yang mampu mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut sehingga tahan terhadap goncangan dan sangat presisi. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir diatur dalam SOLAS chapter berapakah aturan mengenai kompas di kapal, yaitu diatur dalam bab 5 keselamatan navigasi, safety of navigation, berisi ketentuan tentang peralatan navigasi yang harus ada di kapal, termasuk radar, AIS, VDR, dan mesin serta kemudi kapal. Sekian penjelasan saya tentang kompas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.